hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan guru kita Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Haja Alfa, Ibunda Ustazah Haja Neswi Ngada, Ustazah Haja Nur Asia, pimpinan Majelis Taklim Ibu Ustazah Haja Iis Aisyah tidak hadir, belum bisa bersama-sama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Pengurus Ibu Nur Simpen dan rekan-rekan pengurus lainnya, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah majelis taklim, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Ibu pimpinan acara, Ibu Awaliyah. Pelajaran kita pada hari ini kitab Bidayatul Mubtadi wa Umdatul Aulad di halaman 37 baris ke-7. 7. Pokoknya ke-21. Maka batalah sembahyangnya. 21 saja. Apanya? Barisnya. Oh, ininya pelajarannya ke-21. Fasal udah, pasal pada menyatakan segala sunnah. 8 dari atas dah. 8 dari atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Dan ke-21 daripada fardu sembahyang. Fardu sembahyang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Dan ke-20 berapa? 20 dan ke-21 daripada fardu sembahyang itu mualat di dalam sembahyang, sama ada fardu atau sunnah. Maka arti mualat itu ketidakan memanjangkan akan rukun yang pendek atau ketidakan panjang pencariannya daripada salah, bukan Memanjangkan kali dan memanjangkan atau ketiadaan panjang. Iya, panjangkan. Bukan, ininya depannya. Penceraiannya daripada salamnya pada seorang. Oh iya, penceraiannya daripada salamnya pada seorang yang lupa akan sesuatu rukun di dalam sembahyang. Ini yang terakhir dia. Yang terakhir daripada fardu sembahyang atau fardu sholat itu adalah mualat di dalam sholat. Apa itu mualat, ibu-ibu? Enggak ada jeda. Nah loh, enggak ada jeda tuh apa? Ayu aja gitu ya. Beda tertib dengan mualat. Kalau tertib tuh teratur, ya, dari rukun, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke iktidal, dari iktidal ke sujud, dari sujud
duduk antara dua sujud. Habis duduk antara dua sujud, sujud lagi, terus aja, terus berdiri, gitu kan. Nah, itu namanya tertib. Kalau mualat, ini fardu nih, ya. Kayaknya memang kita selalu mualat ya. Nih kita nih berdiri, habis baca doa iftitah, baca apa? Fatihah, habis baca Fatihah baca surah. Terus nggak bengong gitu Bu. Habis baca surah udah ruku. Ya, habis ruku langsung i'tidal. Nggak boleh ibu-ibu tidak mualat. Apa maksudnya nggak boleh tidak mualat? Habis baca surah bengong aja. Terus Allahu Akbar, ruku. Habis ruku bengong. Kebanyakan bengongnya. Ya Bu ya. Nggak boleh. Nah itu mualat. Ya. Maksudnya jeda gitu. Ngerti bengong. Lupa kali. Ngerti mah. Jadi ibu-ibu di dalam sholat wajib kita harus mualat. Jangan dikasih jeda. Jeda itu istirahat deh gitu ya. Sama ada fardu atau sunnah. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Maka arti mualat itu ketiadaan memanjangkan akan rukun. Dijelasin nih apa yang dimaksud dengan mualat. Enggak boleh yang rukunnya pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Contohnya apa ibu-ibu? Diri waktu baca Fatihah. Diri itu kapan aja tuh Bu? Baca Fatihah sama i'tidal. Ya kan? I'tidal tuh baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Enggak boleh waktu baca Fatihah lamanya kayak baca i'tidal. Dan baca i'tidal lamanya kayak baca Fatihah. Kan panjang tuh ya Bu ya. Lama berdiri kita. Waktu baca Fatihah pendek. Pas giliran i'tidal lama gitu kan, atau bolak-balik gitu. Jadi nggak boleh tuh. Nah terus ibu-ibu rukun yang pendek juga apalagi antara ruku dan sujud ya, antara ruku dan sujud mana yang pendek mana yang panjang antara ruku dan sujud? Waktu ruku panjang apa pendek? Lama atau sebentar? Sebentar. Kalau sujud enggak boleh. Ruku lebih lama dari sujud. Enggak boleh. Waktu kita sujud lebih pendek dari ruku. Kalau ruku lama, maka sujudnya harus minimal bareng, minimal sama. Misalnya gini ibu-ibu, subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Terus ibu pas giliran sujud subhana rabbil a'lanya 1 kali, nggak boleh. Ya, kalau ibu ruku subhana rabbil azimnya sekali, sujudnya 3 kali boleh. Jadi ibu-ibu ruku itu rukun yang pendek, sujud itu rukun yang panjang. Fatihah berdiri waktu baca Fatihah itu rukun yang panjang. I'tidal rukun yang pendek. Terus apa lagi ibu-ibu? Duduk. Ada duduk antara 2 sujud, ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat akhir. Enggak boleh. Di mana tuh rukun yang pendek? Tahiyat awal. Rukun yang panjang? Tahiyat akhir. Rukun yang pendek mana lagi? Kan ada 3 nih.
Duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud baca Robbighfirli lebih pendek, rukun yang pendek lebih pendek daripada tahiyat awal. Tahiyat awal lebih pendek daripada tahiyat akhir. Pas giliran gini, ibu-ibu, Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itu baru rukun, baru tahiyat awal. Ya, baru tahiyat awal, udah langsung bangun. Jadi kalau tahiyat awal nggak usah pakai Hamidum Majid, nggak sampai Hamidum Majid, tapi kadang-kadang kita suka kelupaan, ya, suka kelupaan. Habis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim gitu kan ya. Nah, pas giliran inget bangun. Iya, mas sadar ya udah bangun aja. Ya, karena baru 2 rakaat. Nah, kalau ibu ngerjainnya pas giliran di tahiyat awal baca Hamid sampai Hamidum Majid, pas giliran tahiyat akhir ibu sampai Allahumma sholli sayyidina Muhammad, nah ibu berarti batal. Kan ini yang fardu. Tapi sah enggak ibu-ibu? Kalau misalnya di tahiyat awal bacanya sampai Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, ya kan? Pas giliran tahiyat akhir sampai situ juga. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, boleh nggak? Kagak. Boleh. Nah, tapi Kan sampai situ. Hah? Sampai situ. Tahap terakhir. Tahiyat akhir itu emang sampai Allahumma sholli sayyidina Muhammad, itu tambahan kita. Oh. Allahumma sholli sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ibu yang kalau tahiyat awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad udah sampai situ. Gitu. Sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita tambahin deh tuh hayahnya. Iya. Wa ala ali sayyidina Muhammad, bangun deh. Tapi kalau tahiyat akhir kita bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, nanti kita tambahin lagi deh tuh Bu. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu ma akhartu ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Bukan. Allahumma inni a'udzubika dulu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sami. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, panjang enggak Bu? Panjang. Ibu baca enggak? Enggak. Sampai mana bacanya? Hamidum Majid. Sampai situ doang. Iya, baca itu ya. Sampai Dajjal ya. Sampai masih Dajjal. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wa minal maghrami wal ma'sami. Belum sampai situ. Ibu baca Allahumma ighfirli ma qaddamtu apa enggak? Enggak juga. Apaan? Kalau sholat, kalau di dalam sholat itu katanya nggak pakai sayyidina. Itu lain lagi. Bahasa lama didengerin. Lain lagi. Bahasa lama jangan didengerin itu mah. Lain macam. Jangan, dia mah jangan didengerin. Lain macam. Ya, dah. Iya, ya. Bahasa lama mah jangan didengerin lu, ya. Dia Wahabi itu. Emang Nggak pakai Sayyidina. Iya. Ibu-ibu boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh. boleh. Kalau menurut Wahabi, menurut bahasa lama itu kita bid'ah. Apa juga bid'ah, dia mah. Usolli bid'ah. Iya. Oh iya, dia mah pakai dalil kan ya. Ibu kalau mau dengerin Adi Hidayat deh gitu deh ya. Nggak apa-apa. Emang masing-masing punya dalilnya. Gitu, emang dia pakai dalilnya. Nggak pakai Sayyidina. Ibu-ibu dari dulu itu Bu, kayak gitu-gituan Sayyidina, agak Sayyidina gitu ya. Ya. Tuh.
Nanti ketawa kedengeran ya ini. Nggak keluar. Bukan masalah keluar. Ini kan ya. Nah, jadi ibu-ibu tapi ibu-ibu tergantung juga ya. Kalau ini diantara kita semua ada yang nggak pakai Sayyidina, itu hak-hak dia. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya gitu ya. Jadi hak-hak dia. Iya. Jadi jangan diberantemin maksudnya. Ya Allah maafin saya, maafin. Iya, Maafin iya. saya. Jadi ibu-ibu hak-haknya dia. Nggak mau pakai Sayyidina ya monggo apa-apa, gitu ya. iya. Yang pakai Sayyidina ayo gitu. Kalau saya pakai Sayyidina, Bu. Iya, iya. Iya. Nah, ibaratnya gini ibu-ibu, ya Muhammad gitu ya, Muhammad. Kira-kira awalnya dipanggil sama anaknya awal, nggak sopan lah gitu, songong banget gitu ya. Tapi emang warisnya Bu nggak ada Sayyidina dari Allah. Jadi ibu-ibu warisnya dari Allah itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak ada wa ala ali. Kita mah Nggak ada. Orang udah biasa. Allahumma apa sih itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi wasallam. Ya, wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi wasallim. Kan ada Bu yang nggak boleh pakai ala ali. Jadi macam-macam. Iya. Nah, kita mau udah biasa orang. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi. Ibu-ibu kepala wa alaihi wasallam. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa alaihi wasallim gitu kan? Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibu-ibu mana yang rukun pendek sama rukun panjang di waktu berdiri? Rukun panjang baca Fatihah, rukun pendeknya i'tidal. Mana rukun panjangnya di waktu duduk? Tahiyat awal, rukun pendek, tahiyat akhir, rukun panjang. Yang lebih pendek lagi, duduk di antara sujud. Jadi ibu-ibu pertama duduk di antara dua sujud. Jadi ada dua ya, yang rukun pendek duduk antara dua sujud dan tahiyat awal. Rukun panjang tahiyat akhir. Itu tadi berdiri ya. Terus mana rukun pendek dengan mana rukun panjang di waktu ruku dan sujud? Rukun pendek, sujud rukun panjang. Jadi jangan ditebolak-balikin. Jangan ditebolak-balikin. Yang dimaksud dengan itu mualat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Atau ketiadaan panjang penceraiannya daripada salamnya pada seorang yang lupa akan sesuatu suatu rukun di dalam sembahyang. Ibu kan gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tadi saya nggak kunut. Itu antara abis salam sama sujud sahwi jangan terlalu lama. Bukan. Jedanya lagi deh tuh. Antara salam dengan sujud sahwi itu jangan lama tuh. Misalnya kita udah sampai Allah mantas salam, minkas salam, sampai mana ya, nggak boleh terlalu lamanya ya kan. Astagfirullahaladzim, kan ibu-ibu kan bacaan zikir kita astagfirullahaladzim li walidayya wa li sabil hukukil wajibati, paling pendeknya deh astagfirullahaladzim gitu kan ya.
Atau baca astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang enggak? Kelamaan enggak? Kelamaan. Nah itu dikira-kira aja ya. Jadi pas giliran la ilaha illallah yang ketiga, lah tadi saya belum sujud sahwi ya, kagak kunut, langsung sujud gitu. Kayak kalau menurut saya mah sampai la ilaha illallah 3 kali belum lama tuh. Kalau udah kelewat gimana? Gini, patokannya kalau nggak salah Nabi sampai bergerak ke sana, ke belakang apa gitu. Ya. Kalau sujud sahwi nggak apa-apa, tapi kalau rukun lah tadi saya kagak baca Fatihah, nah itu naik 1, nah itu mah batal. Iya. Jadi ibu-ibu itulah ya, lamanya itu seperti mana gitu. Jadi langsung bisa sujud ya, sujud sahwi. Kalau misalnya itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah zikir gitu Bu. Terus ibu baru ingat tadi kagak baca Fatihah ya, nah langsung bangun. Padahal tadi udah zikir kita udah segala macem, nggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu lama tuh jedanya dari salam ke selesai zikir. Maka dari itu ibu-ibu itu hikmahnya zikir, hikmahnya wirid. Kita nyebutnya wirid ya. Nah ibu kalau sholat pakai wirid. Kenapa pakai wirid? Takut hikmahnya ketika kita ingat bahwa kita ada yang dilupakan dalam sholat, kita bisa bangun langsung. Terus lagi kayak biasa gitu. Iya. Jadi kita bisa sujud sahwi langsung atau nambahin 1 rakaat lagi. Oh gitu ya. Nambahin 1 rakaat lagi. Dengan catatan inilah ya ibu-ibu ya, kita baca apa aja nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tapi kalau ngomong 1 huruf aja yang dimengerti, batal udah. Bergerak banyak kan kita begini Bu ya, suka kadang-kadang begini. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ngomong, Yum, kunci di mana? Di atas meja. Udah batal. Batal. Kalau terlanjur ngomong, iya batal udah. Pokoknya kalau kita ngomong batal. Jadi kita nggak bisa nerusin, ngulang kembali. Sholat ngulang lagi dah. Nah itu maksud daripada mualat. Jangan rukun yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Yang kedua jangan sampai antara salam dengan kita ingat sama sesuatu yang kita lupakan waktu sholat kita kerjakan, itu jangan terlalu lama. Mana ibu-ibu? Fasal pada menyatakan segala sunnah yang dalam sembahyang. Pasal pada menyatakan segala sunnah yang dalam sembahyang. Tadi ngomongin fardu ya, sekarang ngomongin sunnah. Bermula sunnah di dalam sembahyang itu yaitu menyebutkan niat itu dengan lidah dahulu daripada takbiratul ihram supaya menolong hati. Dan sunat menghadirkan niat itu dengan hati daripada permulaan sembahyang datang kepada kesudahannya. Dan sunah mengangkatkan kedua tangannya serta permulaan alif takbiratul ihram. Ulang ya Bu ya. Pertama, ibu-ibu sunnah di dalam sembahyang itu yaitu menyebutkan niat itu dengan lidah dahulu daripada takbiratul ihram. Maksudnya dahulu itu sebelum
Sebelum takbiratul ihram, kita disunahkan untuk baca niat. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Pakai lidah. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Allah. Baru niat. Baru tuh di dalam hati tuh. Iya, dalam hati. Makanya pertama bid'ah baca Sayyidina. Yang kedua bid'ah ngucapin usolli. Kita dari kecil diajarinnya usolli. Pas giliran udah dewasa diajarinnya usolli bid'ah. Bingung kita. Ya. Jadi andaikan ibu kalau cuman gini, usolli fardhu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblat ada nilai ta'ala Allahu akbar. Ibu kagak sah. Agak niat itu. Kagak niat. Salah juga. Ya. Ibu usolli fardhu zuhri arba'a Allahu akbar. Kapan niatnya? Iya. Ya. Di sini Niat itu adanya ketika kita baca Allahu akbar. Jadi ketika Allah, nah mulai tuh kita niat. Sajaku apa Bu? Sajaku, sholat. Sajaku itu niat ya. Kalau ibu, kalau saya mah kagak pakai sajaku. Aku niat. Ya. Kalau orang dulu kan ngajarnya sejaku. Iya, dulu Bang. Ya kan? Sajaku. Jadi 3 nih Bu yang enggak boleh ditinggal. Itu namanya muqaranah urfiyah. Sajaku, sholat, fardu, zuhur. Kalau nggak ada fardunya, maka jatuhnya sunnah. Nah, iya. Jadi mesti ada fardunya, ya. Itu namanya rukun, syarat, niat. Syaratnya apa rukun niat? Ada 3, muqaranah urfiyah, sejaku, fardu, zuhur. Ya. Allah, aku niat sholat zuhur. Kurang nggak? Kurang. Tapi aku niat sholat fardu zuhur. Empat rakaatnya nggak apa-apa, nggak dipakai juga. Yang penting 3 ini mau dipakai boleh, mau dipakai boleh, nggak dipakai. Tapi ini yang 3 nih yang penting. Iya. Ya. Yang penting 3. Kan kita udah waktu pertama tuh usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, adaan makmuman. Makmumannya nggak boleh tinggal. Iya. Jadi kalau misalnya kita sholat nih berjamaah, kemudian kita nggak pakai makmuman, maka kita kayak sholat sendirian. Nggak diajak sama imam. Iya. Jadi pada hakikatnya kita sholat sendirian. Padahal kita niatnya mau berjamaah. Ibu kalau puasa, saya mau puasa ya kan? Malam-malam nih, ibu niat saya mau puasa. Pas besok paginya, ibu tengah malam waktu sahur nggak niat. Iya. Boleh nggak? Kagak. Boleh nggak kita puasa? Boleh. Yang penting kita niatnya setelah maghrib. Kan batas niat itu dari abis maghrib sampai subuh. Kapan aja gitu ya. Nah beda antara puasa dengan sholat. Kalau sholat memang harus di waktu pas giliran kita sholat. Ya kan, muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Diawali dengan takbir, baca Allahu Akbar, dan diakhiri dengan baca salam. Jadi awal sholat kita itu yang direken, ngerti nggak direken? Yang dihitung adalah dari sejak Allah gitu. Nah itu niat tuh. Kalau tadi kita belum niat, belum takbir,
usolli fardhu zuhri, belum masuk ke dalam sholat. Iya. Belum mulai. Ya. Hah? Kenapa? Niat. Maksudnya kenapa? Yang kemarin misalnya nih ibu-ibu nih yang kemarin kayak begitu. Lah itu mah udah lewat. Nggak apa-apa karena nggak tahu. Kalau misalnya itulah kenapa harus ngaji. Iya biar tahu. Kayak dulu ibu-ibu kita masih kecil, wudunya di lempengan mana? Di lempengan tangan. Muka niat nggak, kagak. Pas giliran kita udah belajar gede, ternyata niat itu di muka. Karena awal fardu wudu adalah di muka. Ketika kita begini itu belum mulai fardu, baru sunnah. Jadi kalau kita nawaitul wudu boleh. Boleh, tapi itu kita masuk ke dalam hukum sunnah. Jadi kita niat nawaitul wudu'a. Apa sih nawaitul wudu'a? Nawaitul wudu'a fardhonillahi ta'ala di waktu basuh tangan itu hukumnya sunnah. Nanti pas giliran kita basuh muka nawaitul wudu'a fardhonillahi ta'ala, itu yang sebenarnya. Tapi waktu masih kecil kagak kita. Di sini aja nawaitul wudu'a. Nun muka ya udah gitu. Kalau saya pas giliran kita belajar baru ngerti ternyata baik baru tahu apa? Alhamdulillah bagus ngaji. Oh niatnya di tangan. Pas giliran muka Kagak. Bagusnya saya apain? Maksudnya saya nyimpang gitu ya. Bagusnya saya nyimpang ke wudu gitu. Padahal bukan pembahasan wudu. Ya. Selamat. Nggak apa-apa. Kemarin dimaafin, kan nggak tahu. Iya. Nisyan wal khata. Nggak apa-apa. Selamat namanya itu selamat. Nggak apa-apa. Dulu juga saya begitu. Pas baca lah kan dulu ibu-ibu kita kan belajar main. Iya. Waktu masih kecil main dah. Gak apa-apa. Ya kan? Allahu Akbar. Usolli fardhu zuhri barun. Allahu Akbar. Ya Allah, itu niatnya kapan? Kata saya. Saya mah ibu-ibu jadi orang, di samping saya salah kagak berani negor. Nggak berani. Makanya ibu-ibu kalau lagi ngajar saya hantem-hanteman. Ngomong. Kenapa? Karena saya nggak nyinggung orang-orang. Hantem-hanteman. Makanya kalau sampai ada yang kesel sama saya, marah sama saya, ya emang saya kayak begitu. Kalau lagi ya kan beda orang, beda kan. Jadi saya tuh orangnya begitu tuh Bu. Kalau di samping saya salah, udah cuman gremet doang, nggak bisa negor gitu Bu. Ya, tuh jeleknya saya tuh kayak begitu. Kayak kemarin ibu-ibu ada yang kan belajar nih di rumah. Ustazah habis gimana tuh Bu? Ustazah kalau lagi misalnya kata saya gini, kalau ini jangan Allahu Akbar, kata saya gitu kan, ini lagi pembahasan sholat. Sholat itu kan bacanya Allahu Akbar gitu kan, jangan Allahu Akbar. Ustazah itu kalau yang nyebut Allah juga ada, yang nyebutnya nggak tahu kayak apa. Saya juga kurang bisa tuh niruin dia. Pokoknya menurut dia salah aja gitu. Ya kalau berani negorin ya, kalau berani benerin ya benerin. Tapi emang yang namanya nebut Allah itu gampang-gampang susah. Iya. Beda-beda nyebut Allahnya. Ada yang Allah. Iya. Ibu-ibu saya berharap begini, mudah-mudahan waktu dia ngomong masa Allah itu cuma di waktu ngomong doang. Tapi waktu sholat kagak. Gitu, berharapnya kayak begitu. Kalau terjadi juga
ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Allah. Itu dia tuh nyebut Allah itu susah-susah, dibilang gampang ya susah. Karena apa? Karena memang didengar sama kuping itu berbeda-beda. Kata saya gini, mau dibetulin nggak apa-apa. Kalau emang berani. Tapi kalau memang susah dia nyebutnya, udah Allah pemaaf, kata saya. Kata saya Allah pemaaf. Allah pemaaf. Karena apa? Lidah kita udah, Iya, cadel ya. lidah kita ini udah kaku. Kalau udah tua, nanti kalau kita paksain benerin, dia kagak mau ngaji, itu bahaya. Ada orang laki kan gitu. Allah, dia kayak kok gitu. Ya, jadi Allah itu subhanallah Bu. Ya gampang tapi susah itu. Kenapa gampang tapi susah? Banyak yang mengeluarkan suaranya berbeda-beda. Allah, misalnya azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak apa-apa deh, karena itu azan. Allahu Akbar dah gitu ya. Adanya akbar gitu banget. Iya. Jadi kalau waktu ibu kalau bacanya Allahu Akbar di waktu azan, dia bukan azan itu kan bukan rukun sholat. Iya. Tapi kalau giliran Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, ya Allah, di Allahu Akbar aja udah salah gitu ya. Ngajar orang gede kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keren banget ya Allah. Nggak apa-apa. Sama kok wow. Akbar. Cewe Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ibu-ibu? Jadi udah, kata saya udah. Nah, lu main salah-salahan. Ya. Bukan Bu yang belajar. Kita kalau ibu-ibu disitulah. Kenapa kita harus belajar? Andai pun salah, dimaafin. Gitu. Karena kita udah berusaha. Kalau kita nggak belajar, salah. Ya, maaf bagimu. Tidak ada maaf dibagi-bagimu, kata dia. Dah. Agak belajar. Memanjangkan mana pasal menyebutkan niat itu dengan lidah dahulu daripada takbiratul ihram supaya menolong hati. Emang iya Bu, nolongin hati kita. Coba ibu-ibu, kan nggak wajib baca usolli, agak wajib Bu. Jadi kalau ada yang nggak mau baca usolli jangan dimarahin. Emang sunnah hukumnya. Allahu Akbar. Itu lama itu Bu. Ngejarem. Iya. Ibu ngerti ngejarem? Iya. Agak. Push ininya nyangkut di hatinya lama. Tapi kalau dari usolli itu udah masuk tuh ke dalam ini kita. Ya usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbil qiblat dan lillahi ta'ala Allah. Jadi dari sejak usolli itu kita udah hadirkan tuh hati kita ke dalam dada kita. Jadi Allahu Akbarnya nggak lama-lama. Kalau itu ibu-ibu Allah lama banget, apalagi sampai menghadap kiblat. Karena Allah kelamaan itu mah. Kalau yang gini ikut aja Allahu Akbar. Ada kayak gitu. Ini lagi sholat apa lagi azan? Sholat. Dipanjangin. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ininya juga jelek. Lagamnya juga jelek. Allahu Akbar jelek gitu. Tapi kan Allahu Akbar kan cakep.
Ibu-ibu ketika kita menyebut Allah, jangan juga terlalu kepanjangan. Tuh kenapa? Cukup 3 nggak apa-apa. Yang penting diusolinya kita usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. 3 yang kita bawa, enggak boleh lebih. Allah udah segitu. Lebih dari 6 harkat, 3 alif itu udah makruh gitu ya. Nggak boleh panjang-panjang juga. Jadi menolong hati untuk hadir gitu ya. Dan sunnah menghadirkan niat itu dengan hati daripada permulaan sembahyang. Itu tadi tuh Bu, dari sejak usolli udah dihadirkan niat kita untuk sholat. Datang kepada kesudahannya sampai assalamualaikum tuh Bu. Niat itu harus tetap ada di dalam diri kita sampai kita selesai. Di tengah jalan kita lagi baca gerimis nih, ya Allah itu gerimis mana pakaian udah kering, sayang berhenti jangan batalin berarti itu ibu-ibu udah memutuskan niat. Iya. Ya, udah memutuskan niat maka batal. Jadi nggak boleh memutuskan niat. Harus niat sholat itu dari awal sampai akhir. Tapi ibu-ibu kalau kita punya pikiran begini, ya Allah hujan itu ya mana pakaian udah kering, sayang amat, batal kagak? Kagak ya. Ibu Allah batal mah atuh. Kagak sholat kita. Kagak sholat kita kalau kayak begitu batal. Nggak boleh ngebatalin sholat, nggak boleh. Beli warung nggak boleh. Akhirnya Ustaz Nur Asia ngelayanin dia. Kagak boleh dosa. Kalau sunnah boleh, tapi kalau wajib nggak boleh. Ya. Ibu Imam Jurej itu bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Imam Jurej itu ibu-ibu dipanggil sama ibunya, ya kan? Sama ibunya, Jurej. Ibunya ada di bawah, Imam Jurej adanya di atas. Ya Allah nih anak nih, ya durhaka banget gitu, sampai digituin, biarin nanti dapat fitnah gitu kan? Itu kenapa enggak jawab? Karena sholat sunnah. Kalau misalnya sholat sunnah, ibu sholat sunnah dipanggil sama suami ibu, batalin. Jadi ngebatalin boleh, tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat wajib nggak boleh. Tapi kalau tukang dagang wajib kagak kita? Saja macam dulu masih begini saya nih. Dulu mah nggak tahu, sekarang enggak. Saya diam aja. Dulu mah Assalamualaikum, Allahu Akbar. Assalamualaikum nggak tamu orang beli masih ada gangguan Dengar kencengin kali gitu boleh. Ibu-ibu zaman dulu dikencengin rumahnya, rumah bilik. Kedengaran lah. Kalau sekarang masih dikencengin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kenceng banget. Iya. maafin kali ya mama ya. Besok-besok jangan ya. Besok-besok jangan. Jangan diulang lagi. Kalau sunnah boleh dibatalin, kalau wajib enggak boleh ngebatalin sholat. Enggak boleh. Ya. Jadi Imam Jurej itu ibu-ibu disumpahin nama ibunya. Padahal Imam Jurej nggak nyautin lagi sholat. Iya. Lagi sholat ngapain sih Bu? Lagi ngadepin Allah. Oh, iya. Akhirnya biar dapat fitnah nanti ya Allah. Makanya ibu mulut kita ini nggak boleh sembarangan, ya.
ke anak kita. Akhirnya ibu-ibu bener dapat fitnah, kagak puguh-puguh. Sekampung itu memfitnah Imam Junaid udah memperkosa, menghamili seorang perempuan. Akhirnya yang jadi saksi ya anak itu ya. Iya, nyaut ya. Iya, yang ngomong. Iya. Akhirnya ibu-ibu udah sekampung itu minta maaf karena udah melakukan kezoliman terhadap Imam Junaid. Disambit-sambitin Bu tempat ibadah beliau. Akhirnya kamu mau dibikin, kata masyarakat, udah sekarang rasa tanggung jawab kita bangunin lagi tempat sholatnya dengan yang lebih cakep dari yang tadinya. Jangan, udah seperti apa adanya aja, tolong dibangunin ya, tolong dibangunkan gitu. Jadi ibu-ibu kalau zaman dulu itu para wali min auliyaillah itu punya tempat sholat khusus gitu ya. Jadi ibu juga jangan sholatnya celang terpun gitu, nanti di sono. Ya boleh-boleh aja, tapi keistiqomahan kita tuh terbentuk di situ. Jadi kayaknya itu tempat angker buat kita gitu. Tempat keramat. Iya. Jadi ibu-ibu nggak perlu pokoknya saya aja ibu-ibu di situ aja tuh Bu. Jadi ini tempat tidur di sini. Tadinya di samping lemari, tapi takut ngeganggu, saya pindah di sini di depannya saya alingin pakai Excel ya namanya ya, yang tempat-tempat itu. Udah di situ aja. Ya jadi jangan nanti di sono gitu. Ya. Apalagi perempuan ibu-ibu, kalau bisa di kamar, jangan di ruang tamu. Kecuali kalau kita mau berjamaah gitu ya. Jadi di kamar gitu, gitu di situ tuh. Itu tempat mihrab kita. Jadi mihrab itu ya tempat sholat kita. Kalau anak saya tuh Haikal tuh ya, dia ngerti banget gitu. Jadi kalau misalnya nih lagi pada main di kamar nih, terus si Neng istrinya itu sejadah mama jangan diinjak gitu, sampai ditegurin kayak begitu gitu ya. Nah, jadi benar-benar dihormatin banget kan. Mana Bu? Lagi ngomongin apa tadi ya? Oh iya. Batalin sholat. Bukan. Pertanyaannya. Sekarang mana deh? Menolong hati dan sunat menghadirkan niat itu dengan hati daripada permulaan sembahyang datang kepada sudahannya. Iya, maksudnya dari awal sampai akhir itu niat harus tetap terpasang di dalam hati kita, jangan sampai diputus. Kalau sampai ya batalin jangan berarti udah batal gitu Bu. Kepada sudahannya, dan sunnah mengangkatkan kedua tangannya serta permulaan alif takbiratul ihram. Allah, diangkat nih tangan kita. Jangan begini ya Bu ya. Nih ibu-ibu kerjaan orang laki nih. Kalau orang laki kan gagah ya, gagah berani gitu Bu. Allah, keteknya dijembreng. Kalau kita begini aja, karena kita perempuan ya Allah. Jembreng bau. Jadi begini aja Allah. Kalau laki-laki sunnah begini. Mengangkatkan kedua tangannya serta permulaan takbiratul di awal. Maksudnya itu ngangkat tangan di pertama takbiratul ihram, maksudnya di alif tuh ya. Di situ tuh udah Allah gitu. Sunnah ya Bu ya. Ini kan lagi ngomongin sunnah ya. Dan sunnah hendaklah ada kedua tapak tangannya itu terbuka. Tuh Bu, terbuka ya. Nggak dikincupin begini, tapi begini. Dimekarin. Terbuka, dihadapkannya ke kiblat. Nggak begini, Allah, nggak begini, tapi begini, Allahu Akbar, dilebarin, ininya menghadap kiblat.
Ibu-ibu ini mah karena emang kita lagi belajar ya, walaupun ibu udah pinter juga gitu. Jadi saya nganggap ibu-ibu pokoknya kagak tahu aja. Iya. Ingat waktu di pesantren, anggap aja orang-orang yang di depan kamu itu batu. Jangan juga kayak batu ya. Itu kan guru kita supaya ngebangun rasa percaya diri sama berani. Terbuka dihadapkannya ke kiblat serta dijarangkannya segala jarinya dengan pertengahan jarang. Jangan juga begitu. Jangan juga terlalu dibuka. Supaya jadi segala jarinya itu menghadap kiblat. Tetapi makruh menutup dia. Jadi kalau begini menutup atau begini nih. Ada yang begini saja. Nah, itu madhab kiblat. Itu namanya nggak madhab kiblat. Iya, Mestinya begini. Ya, madhab kiblat. Ibu-ibu kalau ada yang begini sah nggak? Kita mau begini. Bukan, saya nanya sama ibu-ibu. Maksudnya sah nggak? Sah. Karena ini lagi ngomongin sunnah. Tapi ibu-ibu kalau lawanannya sunnah apa? Makruh. Apa artinya makruh? Dibenci. Iya, dibenci. Makruh itu dibenci. Jadi ibu jangan cuman sampai gini. Makruh itu dikerjakan. Kalau makruh apa? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan Dosa. tidak mendapatkan pahala. Iya. Ditinggalkan tidak mendapatkan Salah. Gimana sih makruh? Kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Rugi. Kalau makruh ditinggalkan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, ya. Dikerjakan dan benci Allah. Enggak, benci. Pokoknya dibenci gitu ya. Jadi makruh itu ditinggalkan dapat pahala. Kok saya error ya? Makan jengkol nggak boleh, itu makruh. Berarti kalau nggak makan jengkol cakep pahala gitu. Enak. Iya. Kayak tadi Bapak. Ini kata Deddy Mizwar pete. Deddy Mizwar lagi terapi nurunin gula melalui pakai pete. Kata saya dalam hati, nah kalau mau ngaji makan pete nanti mulut saya terbuka bau ya. Jadi nggak apa-apa sih makan jengkol, tapi kira-kira jengkol sama pete bauan pete. Kalau jengkol kagak bau ya. Nah, belajar salah. Jengkol baunya lama, kalau pete hilang, pete hilang. Lama kok jengkol. Kalau jengkol baunya ke bawah, kalau pete baunya di atas, gitu. Coba deh. Iya, cepet hilang ya. Nggak hilang, bener. Kayaknya. Kayaknya kagak dah. Kagak ngapa-ngapa kalau makan jengkol. Kalau makan jengkol 2 hari. Maksudnya di mulut. Di mulut bau. Oh. Di mulut bau ya jengkol. Saya mah pede-pede aja makan jengkol. Ngomong-ngomong aja. Lagi promosi. Ya. Dah ibu-ibu, udah jam 3 nih, sebentar lagi nih. Tadi apa sih? Terbuka dihadapkannya ke kiblat serta dijarangkannya segala jarinya dengan pertengahan jarang. 2, supaya jadi segala jarinya itu menghadap kiblat, tetapi makruh menutup dia melainkan karena udzur, kecuali udzur ya. Udzur itu emang begini, emang punya tangan rapet, gimana dong? Dan hendaklah ia
menyatukan kedua ujung telinganya, menyatukan kedua ujung telinganya. Di sini nih Bu, disuruhkannya mengangkatkan kedua tapak tangannya serta kesudahan takbirnya. Jadi Allahu Akbar baru tuh ya. Dan lagi sunnah mengangkat kedua tapak tangannya seperti demikian itu. Udah sampai situ Bu. Jadi nanti dan dan disuruhkannya itu deh sampai situ tuh awaliyah. Nanti dan disuruhkannya itu dia sampai situ. Jadi gini, Allah sampai kuping nih Bu, tapi sampai ya ke bawah kuping ya. Allahu Akbar. Ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita sama-sama dengarkan pelajaran yang telah disampaikan yang diambil dari kitab Hidayatul Muhtadi. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita, insya Allah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesai sudah pengajian kita pada sore hari ini. Saya sebelum saya tutup, saya ulas kembali yang tadi disampaikan oleh Penusifan. Maaf yang tadi untuk doa penutup kami persilahkan kepada Ustazah Hajah Hasya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun sikap yang tidak sopan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pengajian kita. Mudah-mudahan kita rapor depan masih ada umur ya Bu, kita bisa lagi kembali. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaromatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal sehat wa abwaba nikmat wa abwaba rizki wa abwaba quwati. Allahumma mituli balai dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat rahimakumullah, bil khusus pimpinan guru kita Mukarramah Ibunda Ustazah Hajah Anfa, Ibunda Ustazah Hajah Neswi Ngada, Ustazah Nur Asia, pimpinan Majelis Taklim Ibu Ustazah Hajah Iis Aisyah tidak hadir, belum bisa
bersama-sama kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya. Pengurus Ibu Nur Simpen dan rekan-rekan pengurus lainnya, para sesepuh, para orang tua, para ibu haji, para ibu jamaah, majelis taklim, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan oleh Ibu pimpinan acara, Ibu Awaliyah. Pelajaran kita pada hari ini kitab Bidayatul Mubtadi wa Umdatul Aulad di halaman 37 baris ke-7. 1 2 3 4 5 6 7. Pokoknya ke-21. Maka batalah sembahyangnya. Ke-21 saja. Apanya? Sekarang. Barisnya. Oh, ininya pelajarannya ke-21. Pertengahan Nabi. Fasal udah, pasal pada menyatakan segala sunnah. 8 dari atas dah. 8 dari atas. 2 3 4 5 6 7 8. Iya. Dan ke-21 daripada fardu sembahyang. Fardu sembahyang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh al-Muallifu rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu ankum. Dan ke-20 berapa? 20 dan ke-21 daripada fardu sembahyang itu mualat di dalam sembahyang, sama ada fardu atau sunnah. Maka arti mualat itu ketidakan memanjangkan akan rukun yang pendek atau ketidakan panjang pencariannya daripada salat, bukan Memanjangkan kali dan memanjangkan atau ketiadaan panjang. Iya, panjangkan. Bukan, ininya depannya. Penceraiannya daripada salamnya pada seorang. Oh iya, penceraiannya daripada salamnya pada seorang yang lupa akan sesuatu rukun di dalam sembahyang. Ini yang terakhir nih. Yang terakhir daripada fardu sembahyang atau fardu sholat itu adalah mualat di dalam sholat. Apa itu mualat, ibu-ibu? Enggak ada jeda. Nah loh, enggak ada jeda tuh apa? Ayu aja gitu ya. Beda tertib dengan mualat. Kalau tertib tuh teratur, ya, dari rukun, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, dari sujud duduk antara dua sujud, habis duduk antara dua sujud, sujud lagi, terus aja, terus berdiri, gitu kan? Nah, itu namanya tertib. Kalau mualat ini fardu nih, ya. Kayaknya memang kita selalu mualat ya. Nih kita nih berdiri.
Habis baca doa iftitah, baca apa? Fatihah. Habis baca Fatihah, baca surah. Terus nggak bengong gitu Bu. Habis baca surah udah ruku. Ya, habis ruku langsung i'tidal. Nggak boleh ibu-ibu tidak mualat. Apa maksudnya nggak boleh tidak mualat? Habis baca surah bengong aja. Terus Allahu Akbar, ruku. Habis ruku bengong. Kebanyakan bengongnya. Ya Bu ya. Nggak boleh. Nah, itu mualat. Ya. Maksudnya jeda gitu. Ngerti bengong. Lupa kali. Ngerti bang. Jadi ibu-ibu di dalam sholat wajib kita harus mualat. Jangan dikasih jeda. Jeda itu istirahat deh gitu ya. Sama ada fardu atau sunnah. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Maka arti mualat itu ketiadaan memanjangkan akan rukun. Dijelasin nih apa yang dimaksud dengan mualat. Enggak boleh yang rukunnya pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Contohnya apa ibu-ibu? Diri waktu baca Fatihah. Diri itu kapan aja tuh Bu? Baca Fatihah sama i'tidal. Ya kan? I'tidal tuh baca apa? Sami Allahu liman hamidah. Enggak boleh waktu baca Fatihah lamanya kayak baca i'tidal. Dan baca i'tidal lamanya kayak baca Fatihah. Kan panjang tuh ya Bu ya. Lama berdiri kita. Waktu baca Fatihah pendek. Pas giliran i'tidal lama gitu kan, atau bolak-balik gitu. Jadi nggak boleh tuh. Nah terus ibu-ibu rukun yang pendek juga apalagi antara ruku dan sujud. Ya, antara ruku dan sujud. Mana yang pendek, mana yang panjang? Antara ruku dan sujud. Waktu ruku panjang apa pendek? Lama atau sebentar? Sebentar. Kalau sujud? Enggak boleh. Ruku lebih lama dari sujud. Enggak boleh. Waktu kita sujud lebih pendek dari ruku. Kalau ruku lama, maka sujudnya harus minimal bareng, minimal sama. Misalnya gini ibu-ibu, subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali. Terus ibu pas giliran sujud subhana rabbil a'lanya 1 kali, nggak boleh. Oh gitu. Ya, kalau ibu ruku subhana rabbil azimnya sekali, sujudnya 3 kali boleh. Jadi ibu-ibu ruku itu rukun yang pendek, sujud itu rukun yang panjang. Fatihah berdiri waktu baca Fatihah itu rukun yang panjang. I'tidal rukun yang pendek. Terus apa lagi ibu-ibu? Duduk. Ada duduk antara 2 sujud, ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat akhir. Enggak boleh. Di mana tuh rukun yang pendek? Tahiyat awal. Tahiyat awal, rukun yang panjang? Tahiyat akhir. Rukun yang pendek mana lagi? Kan ada 3 nih. Duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud baca Rabbighfirli lebih pendek, rukun yang pendek lebih pendek daripada tahiyat awal. Tahiyat awal lebih pendek daripada tahiyat akhir. Pas giliran gini ibu-ibu, Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad.
itu baru rukun, baru tahiyat awal. Ya, baru tahiyat awal, udah langsung bangun. Jadi kalau tahiyat awal nggak usah pakai Hamidum Majid, nggak sampai Hamidum Majid. Tapi kadang-kadang kita suka kelupaan, ya, suka kelupaan. Habis Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim gitu kan ya. Nah, pas giliran inget bangun. Iya, nggak sadar ya, udah bangun aja. Ya. Karena baru 2 rakaat. Nah, kalau ibu ngerjainnya pas giliran di tahiyat awal baca Hamid sampai Hamidum Majid, pas giliran tahiyat akhir ibu sampai Allahumma sholli sayyidina Muhammad, nah ibu berarti batal. Kan ini yang fardu. Tapi sah enggak ibu-ibu? Kalau misalnya di tahiyat awal bacanya sampai Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Ya kan? Pas giliran tahiyat akhir sampai situ juga. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, boleh enggak? Kagak. Boleh. Nah, tapi belum Kan sampai juga. situ. Hah? Sampai situ. Dah terakhir. Tahiyat akhir itu emang sampai Allahumma sholli sayyidina Muhammad, itu tambahan kita. Oh. Allahumma sholli sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ibu yang kalau tahiyat awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad udah sampai situ. Gitu. Iya, sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kita tambahin deh tuh hayahnya. Iya. Wa ala ali sayyidina Muhammad, bangun deh. Tapi kalau tahiyat akhir kita bacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, nanti kita tambahin lagi deh tuh Bu. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu ma akhartu ma asrartu wa masraftu ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Bukan. Allahumma inni a'udzubika dulu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa minal maghrami wal ma'sami. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullah. Panjang enggak Bu? Panjang. Ibu baca enggak? Enggak. Sampai mana bacanya? Hamidum Majid. Sampai situ doang. Iya, baca itu ya. Sampai Dajjal ya. Sampai masih Dajjal. Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Wa minal maghrami wal ma'sami. Belum sampai situ. Ibu baca Allahumma ighfirli ma qaddamtu, hafal enggak? Enggak juga. Apa? Yang kayak juga ya Ustaz. Kalau sholat, kalau di dalam sholat itu katanya nggak pakai sayyidina. Itu lain lagi. Bahasa lama didengerin. Lain lagi. Bahasa lama jangan didengerin itu mah. Lain macam. Jangan, dia mah jangan didengerin. Lain macam. Iya, dah. Iya, ya. Bahasa lama mah jangan didengerin lu, ya. Dia Wahabi itu. Emang Nggak pakai sayyidina. Iya. Ibu-ibu boleh nggak pakai sayyidina? Boleh nggak pakai sayyidina? Boleh. boleh. Kalau menurut Wahabi, menurut bahasa lama itu kita bid'ah. Apa-apa juga bid'ah, dia mah. Usolli bid'ah. Iya. Ada dalil-dalilnya itu sih. Oh iya, dia mah pakai dalil kan ya. Ibu kalau mau dengerin Adi Hidayat deh gitu deh ya. Nggak apa-apa. Emang masing-masing punya dalilnya. Gitu, emang dia pakai dalilnya. Nggak pakai sayyidina. Ibu-ibu dari dulu itu Bu, kayak gitu-gituan sayyidina, agak sayyidina gitu ya. Ya. Nanti kok ketawa kedengeran ya ini. Enggak keluar. Bukan masalah keluar. Ini kan ya. Nah, jadi ibu-ibu tapi ibu-ibu tergantung juga ya.
Kalau ini di antara kita semua ada yang nggak pakai Sayyidina, itu hak-hak dia. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya gitu ya. Jadi hak-hak dia. Iya. Jadi jangan diberantemin maksudnya. biasa, Ya Allah maafin saya, maafin. Iya, Maafin iya. saya. Jadi ibu-ibu hak-haknya dia. Nggak mau pakai Sayyidina ya monggo apa-apa, gitu ya. iya. Yang pakai Sayyidina ayo gitu. Kalau saya pakai Sayyidina, Bu. Iya, iya. Iya. Nah. Ibaratnya gini ibu-ibu. Ya, Muhammad gitu ya. Muhammad. Kira-kira awalnya dipanggil sama anaknya awal. Enggak sopan lah gitu. Songong banget gitu ya. Tapi emang waridnya Bu nggak ada Sayyidina dari Allah. Jadi ibu-ibu waridnya dari Allah itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak ada wa ala ali. Kita mah Nggak ada. orang udah biasa Allahumma gitu. apa sih itu? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi wasallam. Ya, wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad wa alaihi wasallim. Kan ada Bu yang nggak boleh pakai ala ali. Jadi macam-macam. Iya. Nah, ketemu udah biasa orang Allahumma sholli ala Muhammad wa ibu-ibu kepala wa alaihi wasallam. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa alaihi wasallim gitu kan? Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ibu-ibu mana yang rukun pendek sama rukun panjang di waktu berdiri? Rukun panjang baca Fatihah, rukun pendeknya i'tidal. Mana rukun panjangnya di waktu duduk? Tahiyat awal, rukun pendek, tahiyat akhir, rukun panjang. Yang lebih pendek lagi duduk di antara sujud. Jadi ibu-ibu pertama duduk di antara dua sujud. Jadi ada dua ya, yang rukun pendek duduk antara dua sujud dan tahiyat awal. Rukun panjang tahiyat akhir. Itu tadi berdiri ya. Terus mana rukun pendek dengan mana rukun panjang di waktu ruku dan sujud? Rukun pendek, sujud rukun panjang. Jadi jangan ditebolak-balikin. Jangan ditebolak-balikin. Yang dimaksud dengan itu mualat. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Atau ketiadaan panjang penceraiannya daripada salamnya pada seorang yang lupa akan suatu rukun di dalam sembahyang. Ibu kan gini, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tadi saya enggak kunut. Itu antara abis salam sama sujud sahwi jangan terlalu lama. Bukan. Jedanya lagi deh tuh. Antara salam dengan sujud sahwi itu jangan lama tuh. Misalnya kita udah sampai Allah mantas salam, minkas salam, sampai mana ya? Nggak boleh terlalu lamanya ya kan? Astagfirullahaladzim. Kan ibu-ibu kan bacaan zikir kita Astagfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati. Paling pendeknya deh. Astagfirullahaladzim gitu kan ya? Atau baca astagfirullahaladzim li walidayya wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Panjang enggak? Kelamaan enggak? Kelamaan. Nah, itu dikira-kira aja ya. Jadi pas giliran la ilaha illallah yang ketiga, lah tadi saya belum sujud sahwi ya. Kagak kunut, langsung sujud gitu. Kayak kalau menurut saya mah sampai la ilaha illallah 3 kali belum lama tuh. Kalau udah kelewat gimana? Gini, patokannya kalau nggak salah Nabi sampai bergerak ke sana, ke belakang apa gitu. Ya. Kalau sujud sahwi nggak apa-apa, tapi kalau rukun, lah tadi saya kagak baca Fatihah. Nah, itu naik 1. Nah, itu mah batal. Jadi ibu-ibu itulah ya, lamanya itu seperti mana gitu. Jadi langsung bisa sujud ya, sujud sahwi. Kalau misalnya itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah zikir gitu Bu. Terus ibu baru ingat tadi kagak baca Fatihah ya. Nah, langsung bangun. Padahal tadi udah zikir, kita udah segala macem. Gak apa-apa. Yang penting jangan terlalu lama tuh jedanya. Dari salam ke selesai zikir. Maka dari itu ibu-ibu itu hikmahnya zikir, hikmahnya wirid. Kita nyebutnya wirid ya. Nah, ibu kalau sholat pakai wirid. Kenapa pakai wirid? Takut hikmahnya ketika kita ingat bahwa kita ada yang dilupakan dalam sholat, kita bisa bangun langsung. Terus terusin lagi kayak biasa gitu. Iya. Jadi kita bisa sujud sahwi langsung atau nambahin 1 rakaat lagi. Oh gitu, iya. Nambahin 1 rakaat lagi. Dengan catatan inilah ya ibu-ibu ya. Kita baca apa aja nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tapi kalau ngomong 1 huruf aja yang dimengerti, batal udah. Iya. Bergerak banyak kan kita begini Bu ya, suka kadang-kadang begini. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ngomong, Yum, kunci di mana? Di atas meja. Udah batal. Batal. Kalau telanjur ngomong, iya batal udah. Pokoknya kalau kita ngomong batal. Jadi kita nggak bisa nerusin, ngulang kembali. Sholat ngulang lagi dah. Nah itu maksud daripada mualat. Jangan rukun yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin. Yang kedua jangan sampai antara salam dengan kita ingat sama sesuatu yang kita lupakan waktu sholat kita kerjakan, itu jangan terlalu lama. Mana ibu-ibu? Fasal pada menyatakan segala sunnah yang dalam sembahyang. Pasal pada menyatakan segala sunnah yang dalam sembahyang. Tadi ngomongin fardu ya. Sekarang ngomongin sunnah. Bermula sunnah di dalam sembahyang itu yaitu menyebutkan niat itu dengan lidah dahulu daripada takbiratul ihram supaya menolong hati. Dan sunat menghadirkan niat itu dengan hati daripada permulaan sembahyang datang kepada kesudahannya. Dan sunat mengangkatkan kedua tangannya serta permulaan alif takbiratul ihram. Ulang ya Bu ya. Pertama, ibu-ibu sunnah di dalam sembahyang itu yaitu menyebutkan niat itu dengan lidah dahulu daripada takbiratul ihram. Maksudnya dahulu itu sebelum takbiratul ihram kita disunahkan untuk baca niat. Usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Pakai lidah. Usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala.
Allah. Baru niat. Nah, baru tuh di dalam hati tuh. Niat dalam hati. Makanya pertama bid'ah baca baca Sayyidina. Yang kedua bid'ah ngucapin usolli. Kita dari kecil diajarinnya usolli. Pas giliran udah dewasa diajarinnya usolli bid'ah. Bingung kita. Ya. Jadi andaikan ibu kalau cuman gini, usolli fardhu zuhri baru musak bil kiblat ada nilai ta'ala Allahu akbar. Ibu kagak sah. Kagak niat itu mah. Itu kagak niat. Salah juga. Ya. Ibu usolli fardhu zuhri baru Allahu akbar. Kapan niatnya? Iya. Ya. Di sini Niat itu adanya ketika kita baca Allahu Akbar. Jadi ketika Allah, nah mulai tuh kita niat. Sajaku apa Bu? Sajaku, sholat. Sajaku itu niat ya. Kalau ibu, kalau saya mah kagak pakai sajaku. Aku niat. Ya. Kalau orang dulu kan ngajarnya sejaku. Iya, orang dulu mah. Ya kan? Sajaku. Jadi 3 nih Bu yang enggak boleh ditinggal. Itu namanya muqaranah urfiyah. Sajaku, sholat, fardu, zuhur. Kalau enggak ada fardunya, maka jatuhnya sunnah. Nah, iya. Jadi mesti ada fardunya. Ya. Itu namanya rukun, syarat, niat. Syaratnya apa rukun niat? Ada 3. Muqaranah urfiyah. Sejaku, fardu, zuhur. Ya. Allah, aku niat sholat zuhur. Kurang enggak? Kurang. Tapi aku niat sholat fardu zuhur. Empat rakaatnya nggak apa-apa, nggak dipakai juga. Yang penting 3 ini mau dipakai boleh, mau dipakai boleh, nggak dipakai. Tapi ini yang 3 nih yang penting. Iya. Ya. Yang penting 3. Kan kita udah waktu pertama tuh usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala adaan makmuman. Makmumannya nggak boleh tinggal. Iya. Jadi kalau misalnya kita sholat nih berjamaah, kemudian kita nggak pakai makmuman, maka kita kayak sholat sendirian, nggak diajak sama imam. Iya. Jadi pada hakikatnya kita sholat sendirian, padahal kita niatnya mau berjamaah. Ibu kalau puasa, saya mau puasa ya kan, malam-malam nih, ibu niat saya mau puasa. Pas besok paginya ibu tengah malam waktu sahur nggak niat. Iya. Boleh nggak? Kagak. Boleh nggak kita puasa? Boleh. Yang penting kita niatnya setelah maghrib. Kan batas niat itu dari abis maghrib sampai subuh. Kapan aja gitu ya. Nah beda antara puasa dengan sholat. Kalau sholat memang harus di waktu pas giliran kita sholat. Ya kan, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbir, baca Allahu Akbar, dan diakhiri dengan baca salam. Jadi awal sholat kita itu yang direken, ngerti nggak direken? Yang dihitung adalah dari sejak Allah gitu. Nah itu niat tuh. Kalau tadi kita belum niat, belum takbir, usolli fardhu zuhri, belum masuk ke dalam sholat. Iya. Belum mulai. Ya. Kenapa? Niat. Maksudnya kenapa?
ucapin di dalam hati. Eh, Banyak tuh niat yang kemarin-marin misalnya nih ibu-ibu nih yang kemarin-marin kayak begitu. Lah itu mah udah lewat. Nggak apa-apa karena nggak tahu. Kalau misalnya itulah kenapa harus ngaji. Iya. Iya, biar tahu. Kayak dulu ibu-ibu kita masih kecil. Wudunya di lempengan mana? Di lempengan tangan. Muka niat nggak kagak. Pas giliran kita udah belajar gede, ternyata niat itu di muka. Karena awal fardu wudu adalah di muka. Ketika kita begini itu belum mulai fardu, baru sunnah. Jadi kalau kita nawaitul wudu boleh. Boleh tapi itu kita masuk ke dalam hukum sunnah. Jadi kita niat nawaitul wudu apa sih nawaitul wudu? Nawaitul wudu fardhonillahi ta'ala di waktu basuh tangan itu hukumnya sunnah. Nanti pas giliran kita basuh muka nawaitul wudu fardhonillahi ta'ala itu yang sebenarnya. Tapi waktu masih kecil kagak kita. Di sini aja nawaitul wudu muka ya udah gitu. Kalau saya pas giliran kita belajar baru ngerti ternyata baik baru tahu apa? Alhamdulillah bagus ngaji. Niatnya di tangan. Pas giliran muka Kagak. bagusnya saya apain? Maksudnya saya nyimpang gitu ya. Bagusnya saya nyimpang ke wudu gitu. Padahal bukan pembahasan wudu. Ya. Selamat. Nggak apa-apa. Kemarin-kemarin dimaafin, kan nggak tahu. Iya. Nisyan wal khata. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dulu juga saya begitu. Pas baca lah kan dulu ibu-ibu kita kan belajar main. Iya. Waktu masih kecil main dah. Gak apa-apa. Ya kan? Allahu Akbar. Usolli barun Allahu Akbar. Ya Allah itu niatnya kapan? Kata saya. Saya mah ibu-ibu jadi orang di samping saya salah kagak berani negor. Nggak berani. Makanya ibu-ibu kalau lagi ngajar saya hantem-hanteman. Iya, ngomong. Kenapa? Karena saya nggak nyinggung orang-orang. Hantem-hanteman. Makanya kalau sampai ada yang kesel sama saya, marah sama saya, ya emang saya kayak begitu. Kalau lagi ya kan beda orang, beda kan. Jadi saya tuh orangnya begitu tuh Bu. Kalau di samping saya salah, udah cuman geremet doang. Nggak bisa negor gitu Bu. Ya, tuh jeleknya saya tuh kayak begitu. Kayak kemarin ibu-ibu ada yang kan belajar nih di rumah. Ustazah habis gimana tuh Bu? Ustazah kalau lagi misalnya kata saya gini, kalau ini jangan Allahu Akbar. Kata saya gitu kan lagi pembahasan sholat. Sholat itu kan bacanya Allahu Akbar gitu kan. Jangan Allahu Akbar. Ustazah itu kalau yang nyebut Allah juga ada. Yang nyebutnya nggak tahu kayak apa. Saya juga kurang bisa tuh niruin dia. Pokoknya menurut dia salah aja gitu. Ya kalau berani negorin ya, kalau berani benerin ya benerin. Tapi emang yang namanya nyebut Allah itu gampang-gampang susah. Iya. Beda-beda nyebut Allahnya. Ada yang Allah. Iya. Ibu-ibu saya berharap begini. Mudah-mudahan waktu dia ngomong masa Allah itu cuman di waktu ngomong doang. Iya. Tapi waktu sholat kagak. Gitu, berharapnya kayak begitu. Kalau terjadi juga ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Allah. Itu dia tuh nyebut Allah itu susah-susah gampang. Dibilang gampang ya susah. Karena apa? Karena memang didengar sama kuping itu berbeda-beda.
kata saya gini, mau dibetulin nggak apa-apa kalau emang berani. Tapi kalau memang susah dia nyebutnya, udah Allah pemaaf, kata saya. Kata saya Allah pemaaf. Allah pemaaf karena apa? Lidah kita udah, Iya, cadel ya. lidah kita ini udah kaku. Kalau udah tua, Iya. nanti kalau kita paksain benerin, dia kagak mau ngaji, itu bahaya. Ada orang laki kan kayak gitu. Allah, dia kayak kok gitu. Allah. Ya, jadi Allah itu subhanallah Bu, ya gampang tapi susah itu. Kenapa gampang tapi susah? Banyak yang mengeluarkan suaranya berbeda-beda. Allah, misalnya azan nih, Allahu Akbar, nggak apa-apa deh, karena itu azan. Allahu Akbar dah gitu ya. Adanya akbar gitu banget. Iya. Jadi kalau waktu ibu kalau bacanya Allahu Akbar di waktu azan, dia bukan azan itu kan bukan rukun sholat. Iya. Tapi kalau giliran Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar, ya Allah, di Allahu Akbar aja udah salah gitu ya. Ngajar orang gedean Allahu Akbar. Keren banget ya Allah. Nggak apa-apa. Sama kok wow. Akbar. Allahu Akbar. Mana ibu-ibu? Jadi udah, kata saya udah. Lalu main salah-salahan. Ya. Bukan Bu yang belajar. Kita kalau ibu-ibu disitulah. Kenapa kita harus belajar? Andai pun salah, dimaafin gitu. Karena kita udah berusaha. Kalau kita nggak belajar, salah. Ya, maaf bagimu. Tidak ada maaf dibagi-bagimu, kata dia. Dah. Kagak belajar. Memanjangkan mana pasal menyebutkan niat itu dengan lidah dahulu daripada takbiratul ihram supaya menolong hati. Emang iya Bu, nolongin hati kita. Usah. Coba ibu-ibu, kan nggak wajib baca usolli, agak wajib Bu. Jadi kalau ada yang nggak mau baca usolli jangan dimarahin. Emang sunnah hukumnya. Allahu Akbar. Itu lama itu Bu. Ya. Ngejarem. Iya. Ibu ngerti ngejarem? Iya. Agak. Khush ininya nyangkut di hatinya lama. Tapi kalau dari usolli itu udah masuk tuh ke dalam ini kita. Ya usolli fardhu zuhri arba rakaat mustaqbil qiblat dan lillahi ta'ala Allah. Jadi dari sejak usolli itu kita udah hadirkan tuh hati kita ke dalam dada kita. Jadi Allahu Akbarnya nggak lama-lama. Kalau itu ibu-ibu Allah lama banget, apalagi sampai menghadap kiblat. Karena Allah kelamaan itu mah. Kalau yang gini enggak saja Allahu Akbar. Ada kayak gitu. Allah. Ini lagi sholat apa lagi azan? Sholat. A-nya dipanjangin. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ininya juga jelek. Lagamnya juga jelek. Allahu Akbar jelek gitu. Tapi kan Allahu Akbar kan cakep. Ibu-ibu ketika kita menyebut Allah, jangan juga terlalu kepanjangan. Tuh kenapa? Cukup 3 nggak apa-apa. Yang penting di usollinya kita usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. 3 yang kita bawa, enggak boleh lebih Allah. Udah segitu. Lebih dari 6
lebih dari 6 harkat, 3 alif itu udah makruh gitu ya. Nggak boleh panjang-panjang juga. Jadi menolong hati untuk hadir gitu ya. Dan sunnah menghadirkan niat itu dengan hati daripada permulaan sembahyang. Itu tadi tuh Bu, dari sejak usoli udah dihadirkan niat kita untuk sholat. Datang kepada kesudahannya sampai assalamualaikum tuh Bu. Niat itu harus tetap ada di dalam diri kita sampai kita selesai. Di tengah jalan kita lagi baca gerimis nih, ya Allah itu gerimis mana pakaian udah kering, sayang berhenti jangan batalin berarti itu ibu-ibu udah memutuskan niat. Iya. Ya, udah memutuskan niat maka batal. Jadi nggak boleh memutuskan niat. Harus niat sholat itu dari awal sampai akhir. Tapi ibu-ibu kalau kita punya pikiran begini, ya Allah hujan itu ya mana pakaian udah kering, sayang amat, batal kagak? Kagak, ibu Allah batal mah atuh. Kagak sholat kita. Kagak sholat kita kalau kayak begitu batal. Saja ada lagi. Allahu Akbar. Beli. Saya batalin nggak apa-apa ya. Nggak boleh, ngebatalin sholat nggak boleh. Pertama berusoli dia beli. Warung. Nggak boleh. Akhirnya Ustazah Nur Asia ngelayanin dia. Kagak boleh dosa. Kita kan ini nggak pas kayaknya. Kalau sunnah boleh, tapi kalau wajib nggak boleh. Ya. Ibu Imam Jurej itu bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Imam Jurej itu ibu-ibu dipanggil sama ibunya, ya kan? Sama ibunya, Jurej. Ibunya ada di bawah, Imam Jurej adanya di atas. Ya Allah nih anak nih, ya durhaka banget gitu, sampai digituin, biarin nanti dapat fitnah gitu kan? Itu kenapa enggak jawab? Karena sholat sunnah. Kalau misalnya sholat sunnah, ibu sholat sunnah dipanggil sama suami ibu, batalin. Jadi ngebatalin boleh, tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Kalau sholat wajib nggak boleh. Tapi kalau tukang dagang wajib kagak kita? Saja, zaman dulu masih begini saya nih. Dulu mah nggak tahu, sekarang enggak. Saya diem aja. Dulu mah assalamualaikum, Allahu Akbar. Kencengin. Assalamualaikum nggak boleh tamu, orang beli. Itu aja ada kagak berhenti. Dengar dikencengin kali ini boleh. Ibu-ibu zaman dulu dikencengin rumah bilik. Kedengaran lah. Kalau sekarang masa dikencengin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah kenceng banget. Iya. Itu maafin kali ya, maaf lah ya. Besok-besok jangan ya. Besok-besok jangan. Diulang lagi. Kalau sunnah boleh dibatalin, kalau wajib enggak boleh ngebatalin sholat. Enggak boleh. Sunnah boleh. Ya. Jadi Imam Jurej itu ibu-ibu disumpahin nama ibunya. Iya, Padahal Imam Jurej nggak nyautin lagi sholat. iya. Lagi sholat tuh ngapain sih Bu? Lagi ngadep ke Allah. Oh, iya. Akhirnya biar dapat fitnah nanti ya Allah. Makanya ibu mulut kita ini nggak boleh sembarangan. Ya. Ke anak kita. Akhirnya ibu-ibu benar Bu dapat fitnah. Kagak puguh-puguh. Sekampung itu memfitnah Imam Jurej udah memperkosa, menghamili seorang perempuan. Akhirnya yang jadi saksi ya anak itu ya. Iya, nyaut ya. Nyaut ya. Iya, yang ngomong. Iya. Akhirnya ibu-ibu udah
sekampung itu minta maaf karena udah melakukan kezoliman terhadap Imam Jurud, disambit-sambitin Bu tempat ibadah beliau. Akhirnya kamu mau dibikin, kata masyarakat, udah sekarang rasa tanggung jawab kita bangunin lagi tempat sholatnya, tempat sholatnya dengan yang cakep, lebih cakep dari yang tadinya. Oh jangan, udah seperti apa adanya aja, tolong dibangunin, ya tolong dibangunkan gitu. Jadi ibu-ibu kalau zaman dulu itu para wali min auliyaillah itu punya tempat sholat khusus gitu ya. Jadi ibu juga jangan sholatnya celang terpun gitu, nanti di sono. Ya boleh-boleh aja, tapi keistiqomahan kita tuh terbentuk di situ. Jadi kayaknya tuh tempat angker buat kita ya, gitu. Tempat keramat. Iya. Jadi ibu-ibu nggak perlu ya pokoknya saya aja ibu-ibu di situ aja tuh Bu. Jadi ini tempat tidur di sini. Tadinya di samping lemari, tapi takut ngeganggu, saya pindah di sini di depannya saya alingin pakai Excel ya namanya ya, yang tempat-tempat itu. Udah di situ aja. Ya jadi jangan nanti di sono gitu. Ya. Apalagi perempuan ibu-ibu kalau bisa di kamar. Jangan di ruang tamu. Kecuali kalau kita mau berjamaah gitu ya. Jadi di kamar gitu, gitu di situ tuh. Itu tempat mihrab kita. Jadi mihrab itu ya tempat sholat kita. Kalau anak saya tuh Haikal tuh ya, dia ngerti banget gitu. Jadi kalau misalnya nih lagi pada main di kamar nih, terus si Neng istrinya itu sejadah mama jangan diinjak gitu, sampai ditegurin kayak begitu gitu ya. Nah jadi benar-benar dihormatin banget ya. Mana Bu? Lagi ngomongin apa tadi ya? Oh iya. Batalin sholat. Bukan. Pertanyaannya. Sekarang mana deh? Menolong hati dan sunat menghadirkan niat itu dengan hati daripada permulaan sembahyang datang kepada sudahannya. Iya, maksudnya dari awal sampai akhir itu niat harus tetap terpasang di dalam hati kita, jangan sampai diputus. Kalau sampai ya batalin jangan berarti udah batal gitu Bu. Kepada sudahannya, dan sunnah mengangkatkan kedua tangannya serta permulaan alif takbiratul ihram. Allah diangkat nih tangan kita. Jangan begini ya Bu ya. Nih ibu-ibu ini kerjaan orang laki nih. Kalau orang laki kan gagah ya, gagah berani gitu Bu. Allah, keteknya dijembreng. Kalau kita begini aja, karena kita perempuan ya, Allahu Akbar. Jembreng bau. Jadi begini aja Allah. Kalau laki-laki sunnah begini. Sunnah begini. Mengangkatkan kedua tangannya serta permulaan takbirat itu di awal. Maksudnya itu ngangkat tangan di pertama takbiratul ihram, maksudnya di alif tuh ya. Di situ tuh udah Allah gitu. Sunnah ya Bu ya. Ini kan lagi ngomongin sunnah ya. Dan sunnah hendaklah ada kedua tapak tangannya itu terbuka. Tuh Bu. Terbuka ya. Enggak dicincupin begini. Tapi begini. Dimekarin. Terbuka, dihadapkannya ke kiblat. Enggak begini, Allah, enggak begini, tapi begini, Allahu Akbar. Dilebarin, ininya menghadap kiblat. Ibu-ibu ini mah karena emang kita lagi belajar ya, walaupun ibu udah pintar juga gitu. Jadi saya nganggap ibu-ibu pokoknya kagak tahu aja. Ingat waktu di pesantren, anggap aja orang-orang yang di depan kamu itu batu. Jangan juga kayak batu ya. Itu kan guru kita supaya ngebangun rasa percaya diri sama berani.
terbuka di hadapannya ke kiblat serta dijarangkannya segala jarinya dengan pertengahan jarang. Jangan juga begitu. Jangan juga terlalu dibuka. Supaya jadi segala jarinya itu menghadap kiblat. Tetapi makruh menutup dia. Jadi kalau begini menutup atau begini nih. Ada yang begini saja. Nah, itu madhab kiblat. Itu namanya nggak madhab kiblat. Iya, Mestinya begini. Ya, madhab kiblat. Ibu-ibu kalau ada yang begini sah nggak? Kita mau begini. Bukan, saya nanya sama ibu-ibu. Maksudnya sah nggak? Sah. Karena ini lagi ngomongin sunnah. Tapi ibu-ibu kalau lawanannya sunnah apa? Makruh. Apa artinya makruh? Dibenci. Iya, dibenci. Makruh itu dibenci. Jadi ibu jangan cuman sampai gini. Makruh itu dikerjakan. Kalau makruh apa? Dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan Dosa. tidak mendapatkan pahala. Ditinggalkan tidak mendapatkan Salah. Gimana sih makruh? Kalau sunnah dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Rugi. Kalau makruh ditinggalkan tidak apa-apa, ditinggalkan dapat pahala, ya. Dikerjakan dan benci Allah. Enggak, benci. Pokoknya dibenci gitu ya. Jadi makruh itu ditinggalkan dapat pahala. Kok saya error ya? Makan jengkol nggak boleh tuh makruh. Berarti kalau nggak makan jengkol cakep pahala gitu. Enak. Iya. Kayak tadi Bapak. Ini kata Deddy Mizwar pete. Deddy Mizwar lagi terapi nurunin gula melalui pakai pete. Kata saya dalam hati, nah kalau mau ngaji makan pete nanti mulut saya terbuka bau ya. Jadi nggak apa-apa sih makan jengkol, tapi kira-kira jengkol sama pete bauan pete. Kalau jengkol kagak bau ya. Nah, saja salah. Jengkol baunya lama, kalau pete hilang. Lama kok jengkol. Kalau jengkol baunya ke bawah. Kalau pete baunya di atas gitu. Coba deh. Iya, cepet hilang ya. Nggak hilang, bener. Kayaknya kayaknya kagak dah. Kagak ngapa-ngapa kalau makan jengkol. Kalau makan jengkol 2 hari. Maksudnya di mulut. Di mulut bau. Di mulut bau ya jengkol. Saya mah pede-pede aja makan jengkol. Ngomong-ngomong aja. Lagi promosi. Ya. Dah ibu-ibu, udah jam 3 nih, sebentar lagi nih. Tadi apa sih? Terbuka dihadapkannya ke kiblat serta dijarangkannya segala jarinya dengan pertengahan jarang. 2, supaya jadi segala jarinya itu menghadap kiblat. Tetapi makruh menutup dia, melainkan karena udzur, kecuali udzur ya. Udzur itu emang begini, emang punya tangan rapat, gimana dong? Dan hendaklah ia menyatukan kedua ujung telinganya, menyatukan kedua ujung telinganya. Di sini nih Bu,
dan disuruhkannya mengangkatkan kedua tapak tangannya serta kesudahan takbirnya. Jadi Allahu Akbar baru tuh ya. Dan lagi sunnah mengangkat kedua tapak tangannya seperti demikian itu. Oh udah sampai situ Bu. Jadi nanti dan dan disuruhkannya itu deh sampai situ tuh awaliyah. Nanti dan disuruhkannya itu dia sampai situ. Jadi gini, Allah sampai kuping nih Bu. Tapi sampai ya ke bawah kuping ya. Allahu Akbar. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita sama-sama dengarkan pelajaran yang telah disampaikan yang diambil dari kitab Bidayatul Mujtahid. Mudah-mudahan menambah pemahaman kita, insya Allah meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesai sudah pengajian kita pada sore hari ini. Saya sebelum saya tutup, saya ulas kembali yang tadi disampaikan oleh penulisipon. Maaf ya Bu tadi, nggak usah. Udah. Untuk doa penutup kami persilahkan kepada Ustazah Hajjah Hasyiah. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun sikap yang tidak sopan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri pengajian kita. Mudah-mudahan kita Rabu depan masih ada umur ya Bu, kita bisa lagi kembali. Ala hadhihi wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sehat wa abwaba nikmat wa abwaba rizki wa abwaba quwati. Allahumma min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum biha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad.